Mari kita buka di dalam kitab Wahyu pasalnya yang keempat ayatnya yang pertama. Sampai dengan ayatnya yang kedua. Kita masih berada di dalam seri terbukalah bait suci Allah. Saudara ya. Dan Alkitab mengatakan, kemudian daripada itu, 4 ayat 1 dan 2, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Dan suatu suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku, seperti bunyi sangkakala katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga. Di tahta itu duduk seorang. Mari kita lihat versi The Message-nya, saudara ya. Ya, Alkitab mengatakan, mari kita lihat ayat 2. Ayat 2. Ya, maju. Alkitab mengatakan, saudara, di sini dikatakan dari ayat pertama, mundur lagi ayat pertama. Alkitab mengatakan, saudara ya, then look and a door open in the, ada pintu yang terbuka, the trumpet voice, the first voice in my vision, call out, ascend and enter. I saw you what happened next. Jadi di sini dikatakan bahwa kepada Yohanes, naik kemari, hadirilah, saudara ya, masuklah, bukan cuma ascend naik, tetapi enter, masuk. Bukan cuma naik, bukan ada di luar, tapi masuk. Saudara, ayat 2, mari kita lihat. I was caught up once in deep worship. Bukan penyembahan yang biasa, tapi deep call unto deep. Saudara, penyembahan yang deep. Apa itu deep? Deeper. Apa itu? Dalam. Saudara, ada kedalaman 10 meter, ada kedalaman 1000 meter, ada kedalaman 10.000 meter, ada 10 kilometer. Kemarin saudara ya, beberapa waktu lalu kedalaman gempa 10 kilometer di bawah permukaan laut. Berarti kalau 10.000 kilometer adalah 10.000 meter. Deep. Ketika Yohanes, saudara diundang untuk naik dan masuk dan melihat, saudara melihat sebuah rahasia di akhir zaman. Kenapa itu dibukakan dalam hidupnya? Karena dia masuk dalam deep worship. Amin. Penyembahan yang lebih dalam. Penyembahan yang sangat dalam. Ini bicara saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ketika kita masuk, oh alangkah dalamnya hikmat-Mu ya Tuhan. Kita tidak boleh menjadi biasa-biasa hari-hari ini dalam menyembah Tuhan. Kita harus masuk lebih dalam lagi. Ascend, naik, enter, masuk. Masuk apa? Deep. Call unto deep. Saudara, kita tidak boleh menjadi biasa. Para tentara Tuhan hari ini dengan baik, bahwa Yohanes tidak di dalam keadaan tidur ketika dapat firman ini. Yohanes tidak dalam keadaan duduk. Yohanes dalam keadaan menyembah Tuhan. Dalam penyembahan yang tidak biasa, tapi penyembahan yang luar biasa. Saya berdoa ketika kita masuk dalam penyembahan yang lebih dalam lagi, kita gabungkan iman dan pengharapan. Ketika saudara mulai memuji, ku mau memuji, ku selalu pujimu. Engkau sedang masuk dalam sebuah iman. Tuhan, apapun keadaanku, aku mau memuji. Sebab aku tahu Engkau layak dipuji dan disembah. Saudara, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Ada sebuah pengharapan, aku tidak akan takut. Sekalipun badai menerpa, iman digabung dengan pengharapan membuat sesuatu yang namanya pam, mujizat. Itulah sebabnya langit terbuka. Kenapa? Karena ada seseorang yang tidak main-main ketika datang pada Tuhan. Ada seseorang yang tidak biasa. Saudara, dikatakan ayat pertama, mari kita lihat versi The Amplified-nya. Yuk kita lihat. I look and behold a door standing open in heaven. Ada satu pintu yang tetap terbuka di sorga. And the first voice which I had heard. Jadi suara itu pernah aku dengar. Addressing me like the calling a word trumpet.
ternyata saudara ini bukan panggilan biasa. Ini panggilan perang. Oh, war, trumpet. Ini tiuplah sangkakala di Sion. Adakanlah puasa yang kudus. Bukankah itu pesan Tuhan? Untuk apa saudara? Ini panggilan untuk berperang. Dan berperang ini untuk semua prajurit. Untuk semua tentara. Untuk semua pahlawan. Bahkan yang tidak berdaya katakan, aku ini pahlawan. Saudara, oh kenapa? Rupanya di akhir zaman ini di kitab Wahyu. Kitab yang terakhir. Di kitab Wahyu ada panggilan peperangan. Bilang kiri kanan saudara, panggilan itu untukmu. Oh saudara, war, trumpet. Saudara, iya kan? Ini kira-kira yang tahu bahasa Inggris, pastikan bahwa saya tidak salah. Makanya dikatakan pray warrior. Warrior dari kata war, perang. Kita berperang dalam apa? Doa. Kita berperang apa? Dalam penyembahan. Kita berperang dalam apa? Memuji Tuhan. Itulah sebabnya ini bukan panggilan yang biasa-biasa. Ini panggilan akhir zaman. Akan terjadi peperangan yang besar. Dan kita pasti menang. Amin. Are you ready? Yes. Amin. Saudara ya, saudara bilang, apa itu are you ready? Ya, yang jelas itu bukan makanan apa saudara, mie instan. Tapi itu adalah sebuah tantangan. Apakah kamu siap? Apakah saudara siap? Karena siap atau tidak siap, peperangan akan terjadi. Siap atau tidak siap, tidak ada daerah netral di sini. Kita akan memilih menjadi rakyat biasa atau menjadi prajurit. Dan setiap kali saudara saya melihat, setiap kali negara memanggil, prajurit akan tampil dan maju. Para rakyat akan suruh tinggal di rumah. Jadi hari-hari ini setiap kita yang bergerak adalah prajurit. Amin. Saudara hari ini, ya saudara, apakah saudara ketika dengar trompet ini? Apakah Yohanes siap? Dia siap. Dia naik dan masuk. Sekarang pertanyaannya, ini bukan panggilan biasa. Ini adalah panggilan berperang. Nehemia berkata, hai berperanglah untuk suamimu. Berperanglah untuk istri dan anak-anakmu. Berperanglah untuk rumah tanggamu. Ya, hancurkan iblis. Rebut. Karena apa? Ayunkanlah sabit. Sudah masak tuayan. Bawalah jiwa-jiwa. Kita perang dengan siapa? Iblis. Kita perang dengan apa? Maut. Kita perang dengan apa? Kuasa kegelapan. Alkitab mengatakan kepadamu, ku diberi kuasa. Oleh apa? Raja mulia. Untuk apa? Menghancurkan musuh. Mengalahkan maut. Hari ini, jangan bilang, oh saya terlalu ditekan dengan kuat. Balas menekan. Teror dia. Dengan apa? Saudara ya, kenapa saya dan saudara diberikan kuasa? Bilang seperti, ya Daud berkata, balikkan istriku dan anak-anakku dan bayar kembali. Ya Daud tidak cuma ambil istri dan anaknya. Dia jara iblis. Itulah yang terjadi dengan Samuel. Sudah cukup lamanya. Saya dan saudara tertindas. Kenapa? Hari ini mari kita lihat. Mari kita buka kitab Hakim-Hakim. Pasalnya kita tahu peperangan. Alkitab bilang Hakim-Hakim 5 ayat 1 dan 2. Mari kita lihat. Hakim-Hakim 4 dulu. Hakim-Hakim 4 ayat 1 dan 2. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Ayat 2. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. Ayat 3. Lalu Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah seorang nabi, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim dan orang Israel. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, 20 tahun. Alkitab mengatakan, ini Sisera tindas berapa tahun? 20 tahun. 20 kali kalender penjajahan saudara. Ya, menjajah Israel. Namanya siapa? Sisera. 20 tahun. Bukan 1-2 tahun. Dan Alkitab mengatakan, dia punya senjata mutakhir. Namanya apa? Kereta besi. Ya saudara, tank zaman ini. Saudara bayangkan, 900 kereta besi. Sekarang mari kita lihat apa yang Israel punya. Hakim-Hakim pasal 5 ayat 8.
Hakim-Hakim 5. Ini kata Deborah. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang Israel. Oh. Musuh punya 900 kereta besi, Israel tidak punya senjata. Bagaimana bisa menang? Israel berada di dalam titik nadir yang paling bawah. Tombak dan perisai tidak dipunyai. Perisai lambang iman. Mereka kehilangan iman. Mereka kehilangan segala sesuatu. Saudara lihat, Alkitab berkata, di saat iblis punya 900 kereta besi, umat Tuhan tidak punya apapun. Apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Alkitab bilang, ketika orang memilih Allah baru. Ilah baru. Mereka menyembah berhala. Itulah yang membuat Israel kehilangan senjatanya. Bukan baru kali ini Israel kehilangan senjata. Pada zaman Raja Saul, Alkitab mengatakan 1 Samuel pasal 13 ayat 22. Mari kita lihat, bahaya tanpa senjata. 1 Samuel 13 ayat 22. Sehingga pada hari pertempuran itu, sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan. Tetapi Saul dan Yonatan anaknya masih mempunyainya. Bayangkan, yang tidak ada senjata. Tentara bagaimana yang tidak ada senjata? Bilang kiri kanan saudara, masih punya senjata toh? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ini perang bagaimana tidak ada senjata? Sementara iblis punya senjata 900 kereta besi. Mau menang bagaimana ini? Saudara, mari kita balik di kitab Hakim-Hakim tadi. Mari kita cek, apakah kita punya senjata atau tidak? Alkitab mengatakan, saudara, Hakim-Hakim 5 ayat 8. Apa yang membuat mereka kehilangan ketika orang memilih Allah baru? Saudara, apakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan. Mungkin saya percaya di sini sudah ada yang menyembah berhala. Atau masih ada? Itu kebodohan. Saudara, orang yang menyembah berhala akan mendapat malu. Setiap penyembah berhala akan mundur hari-hari ini. Saya yakin, ya jemaat Kingdom Vision sudah tidak ada yang percaya toh? Kepada Gora Kelemong Suwangi, Abu Dodika, oh Tuhan jauhkan ini dari para tentara. Ya, ya saudara, kepada tayul-tayul nenek-nenek tua, jangan manjai malam. Siapa? Kuntilanak mau datang. Yang hamil, taruh paneti di dalam. Jauhkanlah itu daripada kita. Itu tayul orang-orang tua. Saudara, kenapa tidak boleh manjai malam? Karena dulu lampu botol, mau tak cucu tangan. Bukan ada setan. Amin. Kenapa orang hamil tidak boleh berdiri di pintu? Nah kalau pintu cuma kecil kok ada orang hamil. Nyenak uta masuk, akhirnya bayi tatoki. Bukan ada kuntilanak atau dedemit orang Jawa bilang. Jangan sampai orang percaya masih ada apa ini pikiran-pikiran. Ya, sore-sore. Ya, lewat kubur. 3 kali. Orang percaya lewat kubur bahasa roh. Amin, bukan. Misalnya opa, kok opa manyao lewat jo. Iya, jangan ada seperti itu. Ya, bilang kiri kanan, soalnya enggak toh. Jangan sampai. Yang naik-naik kapal jangan sampai potong ayam putih. Ya, ayam ekor kuning. Jangan sampai itu mendukakan. Saudara lihat, terjadi kekacauan. Kita bisa kehilangan senjata kalau begini. Tiba-tiba senjata doa raib. Tiba-tiba perisai iman hilang. Kenapa? Paulus bilang begini, 2 Korintus 4 ayat 2. Korintus 4 ayat 2. Ada? Ya maju. 2 Korintus 4 ayat 2. Pendeta James tolong baca. Pakai mic. Ya. 2 Korintus 4 ayat 2.
tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Perhatikan ya, terus. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Setiap Allah. zaman ada Allahnya atau ilahnya. Ilah zaman dulu berbeda dengan ilah zaman sekarang. Jangan sampai kita harus tahu ilah zaman ini apa. Jangan sampai kita kehilangan senjata gara-gara kita menyembah ilah zaman ini. Kalau ilah zaman dulu, mungkin orang bilang kuntilanak. Kalau ilah zaman ini kuntilanak di HP. Itu ilah zaman ini. Saudara mengerti maksud saya? Dia tidak tertawa, tapi dia tertawa di HP. Itu ilah zaman. Paulus berkata, hati-hatilah dengan ilah zaman. Setiap zaman ada ilahnya. Apa ilah zaman ini? Modern. Bisa-bisa handphonemu jadi ilahmu. Bisa-bisa kesenanganmu jadi ilahmu. Hati-hati dengan ilah zaman ini. Bisa-bisa. Ya saudara, kita dari pagi sampai malam kita berada di HP. Saudara bukan membaca firman, tapi yang lain. Itu ilah zaman. Alkitab berkata, ada orang-orang yang telah dibutakan oleh, dan ketika orang memilih ilah lain, senjatanya hilang. Di dalam saudara HP itu ada pornografi, ada gambar-gambar. Saudara jangan baku sedo dengan gambar-gambar yang tidak wajar. Saudara sedang menyembah ilah lain. Saudara, saya harus tegaskan dari tempat ini. Kenapa Paulus bilang, saudara, setiap senjata yang saya dan saudara punya, Alkitab berkata, peliharalah harta yang indah yang telah Tuhan berikan kepadamu. Itu bukan karena hasil usahamu. Semua adalah kasih karunia kalau hari ini saya dan saudara dipakai. Tapi kalau hari ini Alkitab berkata, hari itu 20 tahun dijajah karena mereka memiliki ilah lain. Oh, ilah zaman dulu berbeda dengan ilah zaman ini. Yusuf digoda oleh ilah zaman modern. Namanya istri Potifar. Itu ilah zaman ini. Saudara, yang setiap hari muncul semakin hari, semakin dekat dengan Yusuf dengan bujukan. Hati-hatilah bapak-bapak dengan ilah zaman ini. Amin. Saudara ya, karena pelubang sekarang diuntukkan bagi orang yang diurapi oleh Tuhan. Ratapan 2 berkata, oh orang yang diurapi oleh Tuhan telah masuk dalam pelubang. Hati-hatilah ibu-ibu dengan semua WA. Selain suamimu yang berkata, sayang dok gagas sekali. Sementara suami tidak pernah panggil sayang. Hati-hatilah, itu ilah zaman. Paulus berkata, setiap zaman ada ilahnya. Begitu kita masuk dalam perangkap ini, kita kehilangan senjata. Kita kehilangan iman. Percayalah. Saudara ya, ketika kita berperang dan kita berada di 2 tempat, di antara sorga dan neraka, iblis akan berkata, kenapa kamu mau mengusir aku sedangkan engkau menerima produkku? Enyah engkau. Kita tidak bisa main-main. Karena semua manusia itu di alam roh dia bergerak begitu transparan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini dengar dengan baik. Tuhan sedang mengingatkan kita. Karena setiap kali peperangan kita harus berjaga-jaga. Semua ada harganya. Efesus 2 ayat 2 dan 3. Itulah yang dikatakan Paulus, roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Itu ilah zaman. Efesus 2 ayat 2 dan 3. Efesus 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Perhatikan, mundur dulu. Kesha mundur dulu. Ya, Alkitab mengatakan peperangan kita bukan melawan darah daging, tapi melawan penghulu-penghulu penguasa kerajaan di angkasa. Ini yang kita lawan. Nah, apa itu? Di balik kuasa kerajaan angkasa ada roh yang bekerja
di antara orang-orang durhaka. Roh apa itu? Mari kita lihat ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Dulu orang sama, hidup di bawah roh ini. Tapi sekarang, Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. jadi ilah zaman ini apa? Hawa nafsu daging. Semua percabulan, semua kedanjisan, semua hal-hal menurut kehendak daging dan pikiran-pikiran jahat. Itu roh. Alkitab mengatakan roh dunia ini yang lemah dan miskin, itulah ilah zaman hari ini. Semua kedagingan, semua percabulan, semua hawa nafsu, nafsu jahat, nafsu sihir. Saudara, mungkin kita tidak nafsu sihir, tapi ada nafsu jahat. Alkitab bilang pikiran kami yang jahat, pikiran-pikiran tidak bersih, pikiran tumpul, pikiran sia-sia. Itulah sebabnya tentara kehilangan senjata. Itulah sebabnya tentara kalah perang. Kenapa? Karena hal ini. Oleh sebab itu, para tentara Tuhan, saya merasa kita sedang diingatkan oleh Tuhan. Berwaspadalah, jagalah senjatamu. Karena apa saudara? Dengan apa saudara? Dengan hidup takut akan Tuhan. Kalau kita masuk dalam wilayah ini, kecil kekuatan kita. Kecil. Alkitab mengatakan ini roh dunia. Belum lagi roh duniawi. Apa? Jika kamu hidup dalam iri hati dan perselisihan, itu membuat kita kehilangan senjata. Itu membuat celah. Ya saudara, ketika kita apa saudara? Berselisih satu dengan yang lain. Ini sangat melemahkan barisan. Itu yang dikatakan pasukan dahsyat itu, barisan mereka tidak terputus. Kenapa terputus? Kenapa? Roh dunia. Bukankah kamu disebut manusia duniawi jika di dalam kamu ada iri hati dan perselisihan? Itu saudara menumpulkan, mungkin belum menghilangkan, tapi menumpulkan senjatamu. Membuat senjatamu tidak ada faedahnya. Itulah sebabnya para tentara Tuhan, saya percaya pesan ini diingatkan bagi saya dan saudara. Mengasihilah, mengampunilah, karena itu adalah senjata yang terbaik. Karena saudara ini akan mengupgrade engkau dan aku. Nah hari ini, mari kita lihat apa yang terjadi. Hakim-hakim, kita kembali ke kitab Hakim-hakim. Alkitab bilang seperti ini. Hari itu, kalau kita melihat, ada sebuah hal yang terjadi. Ini yang membuat saya kagum. Dari Hakim-hakim 5 ini, ada 3 golongan tentara yang berperang. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, golongan tentara yang berperang ini, saudara ada yang memikat di Tuhan. Hari itu, saudara ada tentara yang model siapa? Di dalam ayatnya yang ke-15. Ayat 15. Ini tentara golongan pertama. Juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah, dan seperti Isakar demikianlah Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lembah. Tetapi pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Mereka nggak mau ikut berperang. Dari dulu Ruben berbuat seperti itu. Bilangan 32 ayat 6 dan 7. Bilangan 32. Mari kita baca. Jawab Musa kepada Bani Gad dan Bani, ini masih zaman Musa. Dan Bani Ruben, masakan saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini? Dari dulu Ruben begitu. Saudara ya. Ruben di Alkitab. Minta maaf kalau ada nama Ruben. Saudara ya. Ada sebuah spirit yang selalu saudara Ruben ingin enaknya saja. Kenapa? Karena ayat 7 bilang apa? Mengapa kamu hendak membuat enggan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Mengapa? Saudara, penyebabnya saudara ada di ayat 5. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hamba-Mu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. Ayat 4. Negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel, itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan, dan hamba-hamba-Mu ini memang ada ternak. Oh, dia ada ingat peternak karu. Padahal itu negeri
yang telah dikalahkan oleh Tuhan. Dia dapat itu dari Tuhan. Tapi dia lupa diri. Banyak ternaknya. Saudara, karena peperangan butuh harga. Peperangan butuh harga. Terima kasih bagi setiap prajurit. Engkau yang telah membiayai setiap lawatan. Terima kasih untuk tenagamu, doa, air matamu. Dan terima kasih untuk uang yang telah engkau lepaskan. Karena semuanya ada harga. Ruben terlalu banyak pertimbangan. Akhirnya mereka tidak pergi berperang. Tapi yang kedua, ini yang ajaib. Saudara, apa yang terjadi? Hakim-Hakim 5 ayat 2. Ini golongan yang kedua. Ayat 2. Hakim-Hakim 5 ayat 2. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang. Karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Mari kita lihat. Saudara, versi The Message. Saya bawa Alkitab The Message-nya. Saudara. When they let down their hair in Israel. They let it blow wild in the wind. The people volunteer with abandon bless God. Kira-kira begitulah. Jangan taruh kira kalau enggak. Tapi yang saya maksudkan di sini, saudara, ada yang maju namanya down their hair. Rambut mereka panjang. Rambut mereka panjang. Siapakah yang berambut panjang? 1 Samuel 1 ayat 11. Ini ciri-ciri apa? Ini ciri-ciri apa? 1 Samuel. Ayat 11. Ayat 11. Pakai Indonesianya saja, Kisha. Ya. Kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Inilah para nasir Tuhan. Hari itu, saudara, dari kejatuhan di titik paling bawah, karena Deborah bangkit, itu membawa api besar. Bangkit para nasir Tuhan. Dari saudara, titik di mana mereka tadi saudara, melakukan dosa besar di hadapan Tuhan. Kali ini, siapa yang maju berperang? Orang-orang yang berambut panjang. Oh, adalah para nasir Tuhan. Orang-orang yang telah bernasar. Siapa nasir Tuhan itu? Adalah orang-orang yang apa kata nasir? Dipisahkan. Hari itu, mereka datang kepada Deborah. Dan berkata, Deborah, inilah kami. Kami mengkhususkan diri, menguduskan diri untuk Tuhan. Kami siap untuk berperang. Oh, saudara ingat Simson? Alkitab berkata, ketika saudara Israel dijajah, Tuhan membangkitkan Simson. Itu terlihat dari mana ciri-ciri seorang Simson? Rambutnya. Begitu rambutnya dipotong, kekuatannya. Dan roh Allah undur daripadanya. Apa yang membuat Israel menang? Karena ada orang-orang yang menawarkan diri. Tuhan, ini kami. Kami menjadi nasir Tuhan. Kami siap menguduskan diri kami. Kami siap. Karena ada peraturan untuk seorang nasir. Bilangan pasal 6, mari kita lihat. Jadi yang maju bukan orang sembarangan. Bilangan 6 ayat 2. Ayat 1 dan 2. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nazar khusus, yakni nazar orang nazir, untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Ayat 3. Maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukkan. Jangan minum cuka anggur atau cuka minuman yang memabukkan. Dan jangan meminum sesuatu minuman yang dibuat dari buah anggur. Sampai di sini. Saudara, seorang nasir tidak boleh menjamah apa yang memabukkan. Anggur bicara hawa nafsu. Seorang nasir, saudara, orang yang bersiap untuk hidup dalam kekudusan. Seorang nasir adalah orang yang memberi diri. Siapa mereka? Mereka dulunya pernah buat salah. Mereka dulunya pernah buat dosa. Tapi hari itu mereka berbalik. Saudara, ketika engkau dan aku berbalik, maka Tuhan akan bertindak. Ketika engkau dan aku berbalik kepada Tuhan, inilah waktunya kita balik. Makanya Tuhan bilang, oh katakanlah kepada orang Israel, ya berbaliklah dari tingkah, ya adakanlah puasa yang kudus, koyakkanlah hati, bukan pakaian.
Jauhkanlah segala sesuatu yang tidak air dari hidup kita. Jangan jama anggur dunia ini. Termasuk mabo-mabo. Sudah ada toh pria di sini? Amin. Kita semua sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Amin. Kalau teman pangge bilang kita sekarang so manusia baru. Ya, kalau dia lebih pangge, saudara lebih baik lari. Kalau tidak mampu, ya saudara, untuk apa? Saudara katakan tidak kepada dosa. Katakan tidak. Saudara, kenapa saudara? Engkau akan membawa dampak besar. Hari-hari ini bapak-bapak, ya saudara-saudara, ya mari anak-anak muda. Alkitab bilang, khususkan diri kita. Yang kedua Alkitab bilang apa? Bilangan 6. Ayat 5 kita sudah tahu. Selama waktu nasarnya sebagai orang nasir, janganlah pisau cukur kena di kepalanya. Kemudian Alkitab bilang, ayatnya yang ke-6, bilangan 6 ayat 6. Ayat 6. Selama waktunya ia menghususkan dirinya bagi Tuhan, janganlah ia dekat kepada mayat orang. Ini bicara saudara kematian, bukan bicara literally hari-hari ini. Jangan saudara yang sudah jadi tentara Tuhan di sini, sudah mau orang mati. Dapat orang dari yang firman jangan dekat mayat. Bukan saudara ya. Ini bicara mayat, bicara kematian. Semua perkara-perkara daging, keinginan daging adalah maut. Roma 8 ayat 5. Semua perkara-perkara maut, saudara tidak boleh. Alkitab bilang dekat-dekat. Itu tuh nasir. Perkara-perkara kedagingan, janganlah lekat dalam hidup kita. Kalau kita mengkhususkan diri bagi Tuhan, ayat 5 bilang apa? Ayat 5 bilang apa? Haruslah ia tetap kudus dan membiarkan rambutnya tuh panjang. Betul ya? Tadi ada orang-orang yang maju. Ya saudara, orang-orang yang benar. Apa itu? Mereka mengabaikan segala sesuatu dan siap untuk maju. Itu orang-orang yang dipakai Tuhan. Di bilangan 6 inilah, ending dari semua bilangan 6 ini, yang seringkali Bapak Gembala katakan. Mari kita lihat. Ending bilangan 6 adalah bilangan 6 ayat 22, 23, 24. Ini penutupan dari hukum kenasiran. Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, ayat 24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Lanjut, Tuhan menyinari engkau. Ayat 25, dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ayat 26, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hukum kenasiran ini ditutup dengan berkat besar bagi satu bangsa. Kenapa? Saudara lihat dari bilangan 6 tentang kenasiran. Tetapi ditutup dengan apa? Berkat besar. Pulihkanlah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan buat engkau pulih. Saudara tahu, seseorang yang mengkhususkan diri untuk Tuhan, itu sangat Tuhan sukai. Seseorang yang tidak menjamah dan menyentuh dunia ini. Saudara, mungkin saudara berkata, tapi Bu kita masih tinggal di dunia. Ya, tapi kita tidak hidup dengan cara-cara dunia. Ikan tinggal di laut, tapi ikan masih tetap tude, masih tetap tawar. Tidak pernah tude jadi ikan garam. Padahal tude ada di laut. Bilang kiri kanan, jangan kalah pak tude. Iya kan? Tude tinggal di laut. Mestinya keluar begitu dipancing, jadi tude garam. Tapi tidak, kita tinggal di dunia. Jadi apakah kita harus duniawi? Tidak. Tidak. Tude, cakalang, semua di laut. Tapi tidak kemari keluar langsung jadi saudara tude garam, cakalang garam. Tidak. Saya dan saudara tinggal di dunia. Tetapi cara-cara dunia, pikiran dunia tidak ada dalam hidup kita. Karena apa? Karena kedudukan kita, sesungguhnya kita anak-anak Allah. Tinggal di kerajaan yang unshakable, tidak tergoncangkan. Sehingga ketika dunia bergoyang, gunung-gunung dalam laut bergoncang, saya dan saudara aman dalam lindungan Tuhan. Semua akan digoncangkan. Tapi percayalah, ketika engkau hidup di bawah kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Apakah hari-hari ini engkau hidup damai? Apakah hari-hari ini engkau berdamai dengan orang? Berarti engkau hidup dalam kerajaan sorga. Apakah ada damai sejahtera?
Apakah saudara yang dalam pikiran kita bukan hanya makan dan minum? Tuhan bilang, jangan khawatir akan hidupmu. Yang kamu makan, minum, pakai. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Burung di udara aku pelihara. Bunga di padang aku hiasi. Masakan engkau yang aku tebus dan beli dengan darahku tidak akan Tuhan pelihara. Hari ini dengar baik. Kenapa saudara? Tuhan begitu terpikat dan membela Israel. Karena hari itu telah muncul para nasir Tuhan. Hari itu saudara, Alkitab mengatakan, mari kita lihat apa yang terjadi. Hakim-Hakim 4 ayat 14. Ayat 7 dulu. Hakim-Hakim 4 ayat 7. Tolong pendeta James baca. Ayat yang ke-7. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tangan. Oke, iring mereka ke sungai Kison. Ya, kemudian ayatnya yang ke-15. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta Ayat segala. 14 dulu, ayat 14. Ayat 14. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. 15. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Apa yang terjadi dengan kereta? Mari kita lihat Hakim-Hakim 5. Di depan tentaranya langit bergoncang. Apa yang Tuhan buat? Ayat Hakim-Hakim 5 ayat 45. Ayat 4 dan 5. Tuhan, ketika engkau bergerak dari Seir, ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, Tanah goyang. tirislah juga langit, Ya. juga awan tiris airnya. Terus ayat 5. Gunung-gunung yakni Sinai bergoyang di hadapan Tuhan Allah Israel. Perhatikan ayat 4. Saudara, dalam bahasa King James-nya, heaven drop cloud, heaven drop water. Ya saudara, ini heaven drop the cloud, drop water. Saudara, langit menjatuhkan air. Jadi ketika peperangan apa? Tuhan goncangkan. Saudara ya, Tuhan goncangkan apa? Tuhan goncangkan langit, Tuhan goncangkan bumi. Itu 900 saudara masuk di lumpur. Makanya Sisera turun berjalan kaki. Kenapa? Karena 900 kereta besi tidak lagi berfungsi. 900 kereta besi. Tuhan perintahkan langit, open heaven. Buka tingkap langit, let it rain. Ya, the floodgates in heaven. Buka tingkap langit, curahkan air. Saudara bayangkan saudara, di sungai Kison tiba-tiba Tuhan perintahkan sungai Kison meluap. Sementara peperangan, lebih hari air so lebih naik. Lebih hari lumpur 900 kereta besi. Berapa lama Sisera kasih tinggal semua kok Sisera lari jalan kaki. Saudara tahu, itu yang Tuhan buat. Tuhan buka langit. Tuhan goncangkan bumi. Demi bela para nasir. Saya berdoa. Ini yang Tuhan katakan tadi ketika kita sementara menyembah. Saya menangis di hadapan Tuhan. Ketika umatku berbalik, aku akan membela mereka. Aku akan bela mereka. Aku akan turun tangan dan membela mereka seperti aku membela Deborah, Barak, dan Israel. Saudara dengar dengan baik. Apapun keadaanmu hari ini, Tuhan membelamu. Apapun keadaanmu hari ini, tangkaplah yang ilahi. Tangkaplah suara Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Sebagaimana Tuhan hari ini engkau mendeklarasikan bahwa para nasir dibela oleh Tuhan. Hari ini Tuhan, belalah Kingdom Vision. Belalah kota kami. Hari ini Tuhan, seperti engkau membuka langit, heaven drop water, menjatuhkan air. Demikianlah kami perlu hujan lawatan. Kami perlu hujan lawatan. Tuhan biarlah awan kemuliaan-Mu, heaven drop cloud yang pernah terjadi atas Deborah. Tuhan nyatakan, biarlah awan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Dan kami percaya imam-imam tidak tahan berdiri karena kemuliaan Allah ada di tengah-tengah kami. Saya yakin ketika Tuhan memberikan firman ini. Kenapa? Tuhan suka dengan orang yang berbalik. Tuhan suka dengan orang yang bertobat. Itu membuat hati Tuhan jatuh hati. Saudara, Tuhan jatuh hati. Kenapa? Kenapa dikatakan heaven drop the clouds? Ini awan. Itu tanda kehadiran Tuhan.
tiang awan dan tiang api. Biar awan kemuliaan-Mu. Saya membayangkan ketika para nasir, mereka berdiri, bayangkan, melawan 900 tank. Saudara bayangkan, hari itu, makanya Ruben banyak pertimbangan. Karena Ruben tahu, hitung matematika, hitung fakta kalah ini. Tapi mereka punya iman. Saat mereka melihat ke langit, ada awan. Tanda kehadiran Tuhan. Tanda di mana ada kehadiran Tuhan. Di situ ada kemenangan. Itulah sebabnya mereka maju berperang. Tanda ini Tuhan bilang kepada Elia. Ya, Elia bilang kepada bujangnya, naik 7 kali. Dan apa? Lihat, ada apa? Segenggam awan. Dan itu sudah cukup. Elia berkata, inilah waktunya. This is the time. Lawatan terjadi. Mereka melihat fakta bisa kalah. Tapi mereka melihat dengan iman. Bahwa awan kemuliaan Tuhan. Awan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Saya tidak peduli apa yang terjadi hari-hari ini. Tapi yang saya yakini, selama awan kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah kita, Tuhan pasti tolong saudara. Tuhan pasti bela saudara. Tuhan pasti lakukan perkara yang ajaib. Tuhan pasti lakukan mujizat. Hari itu Tuhan membuka langit. Heaven drop the clouds. Awan kemuliaan Tuhan. Mari berhenti dari ibadah yang tanpa Tuhan. Israel pernah beribadah. Apakah mereka bersukaria tanpa Tuhan? Ya. Apakah mereka bersenang-senang tanpa Tuhan? Ya. Dan mereka namakan itu ibadah. Jauhkan hal itu daripada kita. Keluaran 33 bilang apa? Mari kita lihat. Keluaran 32 maksud saya. Ayat 5 dan 6. Ketika Harun Keluaran 33 ayat 5 dan 6. Tolong diganti. Ya. Keluaran 33. 32, sorry, ayat 5 dan 6. Ayat 5. Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Ya. Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Keluaran Kesha, tolong diganti ini. Alkitab bilang hari itu mereka buat ibadah. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Betul toh? Ini ibadah ini. Ayat 6. Di depan ada lembu mas. Esok harinya pagi-pagi mereka persembahkan korban. Ada DP korban bakaran, ada DP korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu makan dan minum. Bangunlah mereka dengan sukaria. Saudara, inilah nubuatan Billy Graham sebelum beliau dipanggil pulang oleh Tuhan. Satu saat, nubuatan ini ngeri. Gereja akan tetap beribadah, ya, walau tanpa Roh Kudus. Mereka akan tetap bersukaria. Tapi ternyata mereka memiliki Allah yang palsu. Mereka akan bersenang-senang dan mereka berkata itu ibadah. Tetapi sesungguhnya tanpa Tuhan. Tidak semua ibadah ada Tuhan. Mereka menyembah berhala dan mereka bahagia. Karya. Tapi tidak ada Tuhan di sana. Akhirnya ibadah itu membawa kematian. 3.000 orang. Saya takut dengan nubuatan ini. Dan saya berdoa pada Tuhan. Tuhan, jauhkan ini dari Kingdom Vision. Hadirat Tuhan tidak bisa diganti dengan lampu. Hadirat Tuhan tidak bisa diganti dengan musik yang bagus. Hadirat Tuhan tidak bisa diganti dengan singers yang hebat. Tidak bisa. Karena hadirat Tuhan tidak bisa dimanipulasi. Karena hadirat Tuhan bicara Roh Kudus yang mengubah setiap orang. Jika saudara pulang dari tempat ini dan ada perubahan dalam hidupmu, itulah tanda bahwa di sini ada hadirat Tuhan. Ya saudara, tetapi jika engkau bahugel dan tetap bahugel dan terus bahugel, berarti hadirat Tuhan tidak menyertaimu. Bertaubatlah. Jika di sini ada musik yang bagus, ada penyanyi, ya seganteng dan semewah, saudara ya, yang luar biasa, tapi tanpa Tuhan, itu bukan apa-apa.
tidak bisa ditipu. Hari itu mereka bersukaria, mereka ibadah tanpa Tuhan dan mereka bahagia. Tapi kebahagiaan itu tinggal tunggu waktu. Saya berdoa, ini menjadi doa Kingdom Vision. Tidak diganti dengan gedung yang mewah. Tidak diganti dengan AC yang bagus. Tidak diganti dengan penyanyi yang hebat, skill. Tidak. Hadirat Tuhan datang. Karena hari-hari ini kita hidup benar di hadapan Tuhan. Hadirat Tuhan datang ketika kita hidup kudus. Bukan dari orang yang tidak pernah buat salah. Saudara lihat orang Israel, para Nasir itu bangkit daripada orang-orang yang berada di titik nadir. Mereka pernah menyembah berhala, mereka pernah mendukakan Tuhan. Tapi hari itu mereka berkata, kami balik, kami balik. Dan itu membuat air mata Tuhan keluar. Dengan cara apa? Kemuliaannya datang di tengah peperangan. Saya berdoa. Tidak bisa digantikan dengan seragam yang baik. Saudara, hadirat Tuhan datang di saat orang masuk dalam titik pertobatan dan penyembahan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Disitulah hadirat Tuhan ada. Saudara, hari ini, saudara, ini menjadi sebuah, saya berpikir tanpa hadirat Tuhan orang tidak bahagia. Tuhan bilang kamu salah. Ada begitu banyak, maaf, anak-anakku sekarang yang tidak lagi menyukai aku. Bahkan mereka bersukaria tanpa aku. Ini buktinya. Itulah nubuatan Billy Graham sebelum beliau meninggal. Gereja tanpa Roh Kudus. Tetapi tidak bisa dipungkiri, tidak ada kuasa di dalamnya. Di dalamnya akan bertumbuh segala macam dosa. Karena apa yang membuat orang insyaf? Roh Kudus. Apa yang membuat saya sadar? Roh Kudus. Apa yang membuat saudara sadar? Roh Kudus. Bukan kata-kata pintar, kata-kata motivator, kata-kata baik dari seorang manusia. Tapi perkataan-perkataan yang kusampaikan kepadamu adalah roh dan hidup. Itulah firman Allah. Saudara, oleh sebab itu, hari ini, kenapa saudara Saul tidak ada senjata? Di zamannya orang-orang, karena hari itu Saul tidak taat pada Tuhan. Ketidaktaatan akan membuat down sebuah authority. Hari-hari ini yang Tuhan minta, saksi-saksi iman semua taat. Nuh taat ketika disuruh bikin kapal di atas udara. Kalau menurut saya kapal di atas udara. Semuanya taat. Hari-hari ini apakah kita memiliki ketaatan? Amin. Tuhan bilang mengampuni, mengampuni. Tuhan bilang beri, beri. Tuhan bilang menginjil, menginjil. Tuhan bilang apa? Lepaskan itu, lepaskan. Itulah ketaatan. Dan ketaatan itulah penyembahan. Amin. Mari saudara. Kalau enggak, kita kehilangan senjata. Kita tidak bisa maju untuk berperang. Hari itu Tuhan membela. Yang terakhir. Kejadian 5. Ayat 18. Saudara, Kejadian 5 ayat 18. Ada 2 suku yang memiliki jumlah terbesar dalam peperangan ini. Ayat 18 firman Tuhan. Setelah Yared hidup 162 tahun. Sorry, Hakim-Hakim 5 ayat 18. Ayat 18 Hakim-Hakim pasal 5. Tetapi suku Zebulon ialah bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Demikian juga suku Naftali di tempat-tempat tinggi di padang. Saudara, ada 2 suku yang memiliki jumlah peperangan terbesar dari 10.000. Suku itu adalah Zebulon dan Naftali. Mereka mempertaruhkan nyawa. Kalau menurut saya, mereka sedang menebus kesalahan. Dulu, mereka menyembah Allah lain. Hari ini mereka bangkit dalam komitmen penuh. Dulu, mereka pernah menyakiti hati Tuhan. Tapi hari itu, mereka mempertaruhkan nyawa. Mereka berkata, sudah cukup. Ya, 20 tahun. 20 tahun mereka hidup begini. Kami hidup. Ini ulang tahunku yang ya, saudara 21 atau 41. Kali ini aku hidup bagi Tuhan. Alkitab berkata, Tuhan akan mengembalikan tahun-tahun yang hasilnya telah dimakan oleh belalang pelahap, pengerip, pindahan, pelompat. Tuhan akan kembalikan di tengah-tengah kamu. Kenapa?
Tuhan minta nak kejar. Mungkin dulu ketika 2 tahun lalu saya dan saudara hidup jauh dari Tuhan. Hidup bengkok di hadapan Tuhan. Tapi hari ini tebus waktu. Kejar mengejar. Hari ini bangun komitmen penuh. Katakan Tuhan, sudah berakhir. Tahun-tahun yang hasilnya dimakan belalang pelahap, pengerip, pindahan, melompat. Tuhan, beberapa tahun lalu tidak ada buah dalam hidupku. Ya kan, kalau belalang datang, makan akar, makan daun, makan saudara DP, tiang-tiang pohon, semua belalang makan. Tidak ada yang aku hasilkan untuk Tuhan. Tapi hari ini, aku bangun komitmen penuh. Aku pertaruhkan hidupku untuk Tuhan. Saudara, umur berapa hari ini? Mungkin ada yang 60. Mungkin ada yang 50. Sudah berapa lama kita hidup untuk Tuhan? Dan sudah berapa lama kita hidup untuk dunia? Inilah waktunya. Tuhan kasih saya dan saudara 2 bulan. Untuk mengejar ketertinggalan. Untuk mengejar ketertinggalan. Ayo kejar. Ya, Tuhan bilang, ayo nak, kamu bukan hanya lari. Tapi kamu akan terbang. Bahkan mungkin yang kita lakukan, mungkin yang kita perbuat hanya 100. Atau buah yang kita lakukan hanya 500. Ingat, Tuhan bekerja bukan berdasarkan pertambahan, tapi pelipat gandaan. Tuhan berkata, benih yang aku tabur di tanah yang subur akan berbuah 30 kali lipat. Ya, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Mungkin yang engkau punya hanya 100. 100 tambah 100, 200. Tapi Tuhan tidak kerja dengan cara itu. Tuhan kerja dengan cara apa? 100 kali 100, 10.000. 10.000 kali 10.000, 1 miliar. 1 miliar kali 1 miliar. Jangan hitung, kalkulator hang. Hari ini saya berdoa, akan muncul orang-orang yang membangun kembali komitmen penuh. Dan berkata, sudah cukup dulu. Iblis bikin bodoh Pak kita. Hari ini, Zebulon dan Naftali 10.000 maju dan berkata kepada Deborah dan kepada Tuhan. Tuhan, kami pertaruhkan nyawa. Ya, untuk apa? Bangun komitmen. Yang terakhir sekali. Mari kita lihat. Maju Deborah. Ada satu orang, ya Alkitab bilang, coba kita lihat orang ini. Tidak adil rasanya, Barak sudah, Deborah sudah. Alkitab bilang apa? Hakim-Hakim 4 ayat 11. Hakim 4 ayat 11. Adapun Heber orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab, ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terbantin di Saanaim yang dekat Kedes. Nah, orang itu siapa? DP istri, DP nama siapa? Ayatnya yang ke-22. Ayat 21 dulu. Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknya lah patok itu masuk dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Ini saudara, dulunya dia apa? Dulunya dia apa? Ayat 17. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber orang Keni itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabin Raja Hasor dengan keluarga Heber orang Keni. Oh, dia keluarga dengan Sisera. Biar sejauh merkeluarga. Ada perhubungan baik, friend. Dia friend dengan Sisera dulu. Hari itu, roh pertobatan masuk dalam hidup Yael. Justru yang bunuh Sisera, Yael. Siapakah dia? Ada perhubungan baik. Ya kenapa Sisera lari ke Yael? Karena Sisera tahu Yael ini teman baik dengan DP Raja. Dulu Yael punya hubungan baik dengan dunia. Tetapi sejak apa terjadi? Hakim-Hakim 5 ayat 7. Hakim-Hakim 5 ayat 7. Ayat 7. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel. Ya mereka yang diam-diam sampai engkau bangkit, Deborah bangkit sebagai ibu di Israel. Ketika Deborah bangkit, api itu membakar Barak. Api itu membakar Yael. Ketika Deborah bangkit, api yang menyala-nyala itu membakar Barak yang dudu-dudu. Barak takut. Deborah bilang, masih mau takut atau mau maju? Oke dong Deborah, kita maju. Kenapa? Karena Deborah punya roh keberanian. Dan yang memukul tuh 10.000 bukan Deborah, Barak.
bukan 10.000. Dia bersama 10.000 dengan pedangnya dia memukul tentara daripada Sisera. Itu Barak. Saudara tahu. Kemudian yang mengakhirinya dengan finish strong itu Yael. Langkah awal dari Deborah membawa kebangkitan dan kebangunan besar bagi para Barak dan para Yael. Saya berdoa ketika engkau bangkit, engkau akan membangkitkan para Barak. Bahkan para Yael-Yael yang tinggal di rumah akan menundukkan Sisera. Inilah api, inilah tentara. Ada yang seperti Deborah mengobarkan api. Ada yang seperti Barak, dia pukul dengan pedang. Ada seperti Yael, ahli dengan patok. Ketika Yael, Barak, Deborah dan seluruh pasukan bersatu, Tuhan turun tangan. Amin, Tuhan turun tangan. Kenapa saudara? Inilah yang saya katakan, the power of unity. Ketika engkau bangkit, tanpa engkau sadari, orang yang melihatmu akan mengalami kebangkitan. Ya, orang yang melihat si A, si B, beberapa di antara kita. Kemarin ada tamu, mereka katakan, ya di sini, Ibu, bukan itu tuh, Bapak Ape, P anak. Kita bilang, oh ya, di sini memang ada Bapak Ape punya anak. Saya lihat menari. Saya bilang, tahukah engkau, Bapak Ape sudah jadi tentara. Oh di mana? Di sini, tentara Tuhan. Oh, bukan dulu begini. Begini, yang begini. Yes, saudara mengerti tak? Kita bilang dulu, tapi sekarang tidak lagi. Dia seorang tim pemimpin konser. Dan itulah keturunan melayani Tuhan. Yes, itu baru bilang keren. Ya, ternyata, oh. Dan orang-orang itu terlihat. Ada sebuah api. Kalau Bas Ape dulu yang begini-begini, pulang miring, pergi miring, ya ini boleh. Masa kita tidak bisa? Kita balik kepada Tuhan. Cepat, cepat. Amin. Pertobatan akan membawa api besar. Dalam hidupmu, engkau tidak pernah menyangka. Ketika orang melihatmu, orang berkata, aku ingin seperti dia. Maju untuk Tuhan, maju untuk Tuhan. Iya kan? Ya. Ketika pergi di Lembeh, itu tuh Hamzah, tapi iya Hamzahas. Ya, dulu ditakuti karena kalau pukul orang sampai di kolong oto, kolong perahu. Tapi sekarang kalau timbun pasir di Lembeh, malaikat pun terkesima. Oke, dia berkata aku siap melawat karena ada orang ini yang mempertaruhkan nyawa. Mempertaruhkan segalanya. Saudara, hari itu Yael yang ada hubungan baik, putus hubungan dengan dunia. Dan dia dipakai oleh Allah. Sekali engkau putus hubungan dengan dunia ini, engkau akan dipakai Allah. Menjadi alat yang mulia. Bangkitlah saudara, bangkit hari ini. Alkitab bilang Hakim-Hakim 5 ayat 31. 31, ya. Pas jam 12. Ya, ayat 31. Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan. Tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahan. Ya, the sign is brightness. Matahari terbit dalam kemegahannya. Lalu lanjut. Amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Perhatikan, amanlah negeri itu 40 tahun. Berapa tahun dijajah? 20. Tuhan berkata, aku kembalikan. Tahun-tahun engkau dijajah 20 tahun. DP bonus 20 tahun. 40 tahun. Aku balikan keadaanmu 2 kali lipat. Inilah yang akan terjadi bagi Kingdom Vision. Kingdom Vision, bergeraklah. Kenapa 40 tahun aman? Karena 20 tahun mereka telah dijajah. 20 tahun mereka diperbudak. Dan Tuhan akan mengembalikan hasil-hasil yang dimakan oleh belang pelahap, pengerip, pindahan, pelompat di antara kamu 20 tahun. Terus tuh 20 tahun bonus. Bonus. Amanlah kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu. Saya berdoa, apa yang dideklarasikan hari ini terjadi atas Kingdom Revival Center. Terima yang ilahi, tangkap yang ilahi. Mari bergerak bersama dengan